Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya anak-anakku semua yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar hakikat norma dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita belajar pentingnya arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, arti penting norma dalam masyarakat. Nanti kita akan belajar apa sih arti penting norma itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, penegakan norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Nah, nanti dalam hal ini kita belajar kaitannya dengan norma hukum untuk mewujudkan keadilan. Karena sebagai warga negara kita nanti karena Indonesia itu negara hukum, maka belajar kaitannya norma hukum dalam konteks bernegara untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, faktor penerapan norma dan solusi penerapannya. Nanti yang terakhir kita akan belajar faktor apa saja sih yang mengakibatkan orang itu patuh taat kepada norma, mau melakukan norma-norma yang ada di masyarakat, dan bagaimana solusinya agar itu bisa menjadi masyarakat yang sesuai dengan kaidah norma. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama, yaitu arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa arti penting norma dalam kehidupan masyarakat, terlebih dahulu kita pahami hakikat manusia terlebih dahulu. Nah, karena manusia itu nanti yang melakukan norma tersebut. Nah, manusia itu kalau ditinjau dari dua sisi. Pertama, dia makhluk secara individu, yaitu secara individu manusia memiliki kepribadian, kemudian kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi setiap manusia itu memiliki kepribadian, karakter, sifat, kemudian memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki keinginan yang berbeda, dan tujuan hidup yang berbeda. Namun di lain sisi, manusia itu sebagai makhluk sosial, artinya manusia yang selalu berkelompok, atau saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah kita akan mempelajari arti penting norma. Secara individu manusia memiliki kepribadian yang berbeda, kepentingan, keinginan, dan tujuannya, namun dia selalu berkelompok dengan manusia lainnya, dengan sesama manusia. Nah, dalam berkelompok ini, karena memiliki kepribadian, kepentingan, dan tujuan yang berbeda, dalam berkelompok ini tentu untuk memenuhi hajat hidupnya tentu nanti bisa mengakibatkan kekacauan karena perbedaan kepentingan dan keinginannya, ya. Nah, maka apa? Untuk mencegah terjadinya itu, agar tidak terjadi kekacauan atau ketidaktertiban, maka dibuatlah sebuah norma, aturan atau kaidah hidup. Maka apa? Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat itu yang pertama sebagai untuk ketertiban. Artinya apa? Menciptakan suatu keadaan masyarakat yang serba teratur sesuai dengan kaidah yang baik, ya. Menciptakan masyarakat yang teratur sesuai dengan kaidah yang baik.
Itu arti pentingnya norma, menciptakan ketertiban, mewujudkan ketertiban. Kemudian yang kedua, keharmonisan. Artinya apa? Bahwa keadaan masyarakat yang selaras dan serasi. Dengan adanya norma, maka akan terwujud suatu masyarakat yang selaras dan serasi. Artinya sesuai dengan aturan. Hidupnya itu teratur, tertib, selaras. Sehingga terjadi keharmonisan. Gitu ya. Nah, itulah arti penting norma dalam kehidupan. Kemudian lanjut pada poin selanjutnya. Fungsi norma dalam masyarakat. Terlebih dulu kita pahami kembali. Kemarin norma itu adalah kaidah, ketentuan yang mengatur kehidupan warga. Nah, ini ada beberapa kata pokok. Kemudian dipakai sebagai panduan atau tatanan. Dan yang terakhir pengendali tingkah laku. Jadi yang pertama itu mengatur kehidupan warga, kemudian dipakai sebagai tatanan, panduan, kemudian yang terakhir pengendali tingkah laku. Maka fungsi norma itu ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Karena apa? Di dalam norma itu memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Di dalam norma itu terdapat aturan-aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Maka norma berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang kedua, norma itu untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Karena di dalam norma itu mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban. Karena diatur agar tidak terjadi kekacauan atau ketidaktertiban. Kemudian yang ketiga, sistem pengendali sosial. Norma itu semua tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, itulah norma sebagai sistem pengendali sosial. Pengendalian tingkah laku diawasi. Nah, itu fungsi norma dalam masyarakat. Ada 3, pedoman bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sistem pengendali. Kemudian norma dalam kehidupan bernegara. Nah, sebelum kita membahas norma dalam kehidupan bernegara, perlu kita pahami dulu bahwa Indonesia itu negara hukum. Nah, apa itu negara hukum? Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia negara hukum. Apa artinya negara hukum? Yaitu negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Artinya segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, entah itu KPK atau dan lain sebagainya, itu semuanya harus didasarkan pada hukum yang tertulis atau tidak tertulis. Artinya apa? Semua perilaku, kehendak, tindakan itu semuanya diatur oleh hukum. Itulah yang dimaksud dengan negara hukum. Nah, Indonesia ini adalah negara hukum. Maka norma hukum dalam kehidupan bernegara itu setidaknya ada 3. Yang pertama sebagai supremacy of law. Artinya apa?
tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Nah, tidak boleh ada sewenang-wenangan. Jadi sehingga semua warga negara harus dihukum jika memang melanggar hukum. Itulah kegunaannya sebagai supremacy of law. Kemudian yang kedua, equality before of law. Artinya apa? Semua orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik sebagai rakyat maupun pejabat. Jadi hukum dalam kehidupan bernegara itu sebagai equality before of law. Semua orang itu di depan hukum sama statusnya, tidak memandang status dan kedudukan, baik rakyat maupun pejabat. Orang biasa, warga negara biasa, rakyat, apabila melanggar hukum maka dia harus dijatuhi, dikenakan hukum. Begitu juga pejabat negara, apabila dia benar-benar melanggar hukum, aturan, maka dia juga dikenakan sanksi hukuman, dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga itu sebagai human right. Artinya apa? Setiap warga negara itu diakui dan dijamin hak asasi manusia dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang itu semua hak asasi manusia dijamin dan diakui, atau saat dalam keputusan pengadilan. Itulah norma hukum, norma dalam kehidupan bernegara. Nah, Indonesia sebagai negara hukum, maka semuanya mendasarkan semuanya pada norma hukum. Nah, norma hukum itu paling tidak sebagai supremacy of law, equality before of law, kemudian sebagai human right. Fungsi norma hukum itu ada 4. Yang pertama, sebagai legitimasi, artinya memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Contoh, pernikahan. Indonesia negara hukum, maka pernikahan pun diatur dalam hukum. Setiap orang yang mau melakukan pernikahan harus mendaftar di KUA, maka dia tercatat, kemudian pernikahannya itu diakui. Maka segala urusan yang berkaitan dengan itu harus diselesaikan dengan hukum. Kemudian sebagai social engineering atau alat rekayasa masyarakat. Artinya apa? Mendorong perubahan yang diketahui masyarakat dengan lebih cepat. Misal wajib belajar 9 tahun atau penggunaan e-tol. Setiap warga negara yang mau melewati jalan tol, setiap orang harus memiliki e-tol. Maka di situ apa? Seorang masyarakat itu terbentuk perubahan yang dari tadinya menggunakan uang cash, kemudian menggunakan kartu tol, tidak berupa uang cash. Nah, itu contoh dari social engineering. Kemudian yang ketiga sebagai senjata konflik sosial. Artinya apa? Hukum itu digunakan untuk mengatasi konflik sosial. Contoh, apabila terjadi konflik sosial, maka penyelesaiannya dengan hukum. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sarana pembentuk masyarakat. Melalui hukum yang ada, pola kehidupan menjadi lebih tertata dan secara langsung maupun tidak langsung membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya hukum itu nanti untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara menjadi masyarakat yang lebih baik. Contoh, setiap warga negara tidak boleh berkendara dalam keadaan mabuk, harus mematuhi lalu lintas, menggunakan helm. Maka apa? Yang tadinya masyarakat itu tidak tertata, terbentuk sebuah masyarakat
yang tertata lebih baik, sehingga apa? Jaminan hak-haknya terpenuhi. Nah, itulah fungsi dari norma hukum. Kemudian nilai keadilan dalam bermasyarakat. Apa sih? Kita bahas dulu. Sebelum membahas nilai keadilan dalam masyarakat, kita pahami dulu urgensi keadilan, pentingnya keadilan. Nah, kita pahami dulu keadilan itu sendiri. Keadilan berasal dari kata adil. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nah, adil itu artinya melakukan tindakan tidak berat sebelah. Jadi tidak terlalu benci, tidak terlalu cinta. Karena apa? Kalau membenci itu pasti semuanya dianggap salah. Kalau orang itu menganggap terlalu cinta, maka semuanya dianggap benar. Maka adil itu berada di tengah-tengah. Nah, tidak sewenang-wenang. Itulah arti dari kata adil. Nah, keadilan itu menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan adil. Jadi memperlakukan manusia itu tidak sewenang-wenang, tapi diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diperoleh. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, nilai keadilan dalam bermasyarakat, karena ini kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia, memperlakukan manusia dengan adil sesuai dengan hak-haknya, maka keadilan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada keadilan distributif, artinya keadilan antara negara terhadap warganya. Contoh, misalkan dalam penyaluran bantuan subsidi, itu negara harus adil, mana yang benar-benar berhak memperoleh dan mana yang tidak. Nah, itu contoh keadilan distributif. Kemudian keadilan legal, artinya apa? Keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi antara warga negara terhadap negara, dari bawah ke atas. Contohnya apa? Ya, setiap warga negara harus adil, semuanya harus taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan, karena itu sebagai aturan negara. Semuanya harus wajib membayar pajak, semua sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan kemampuannya, apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu keadilan warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, kalau ini berarti keadilan yang dilakukan antara warga negara dengan warga negara yang satunya. Contoh dalam kehidupan bermasyarakat itu harus memperlakukan sesama manusia dengan adil, dengan tetangganya. Itu ya. Nah, apabila ada tetangga yang salah, ya maka dia harus dikenakan hukum, walaupun itu saudara atau lain sebagainya. Begitu juga apabila ada tetangga yang melakukan kebenaran, maka dia harus itu kaitannya dengan keadilan. Maka apa? Dalam penegakan hukum itu pasti ada dasar pembenarannya. Kenapa orang itu bersalah harus dijatuhi hukum? Nah, paling tidak dasar pembenarannya yaitu yang pertama sebagai penjeraan. Penjeraan itu memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Jera itu ya kalau bahasa mudahnya kapok. Artinya tidak agar memastikan pelanggar hukum itu tidak mengulangi kesalahannya, karena hukuman yang diberikan bisa mengakibatkan
efek jera. Kemudian sebagai rehabilitasi, artinya hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya, misalkan ganti rugi atau pemulihan nama baik. Hukum itu harus ada sebagai dasar rehabilitasi. Contoh, orang yang tidak bersalah kemudian dijatuhi hukum, maka dia berhak memperoleh pemulihan haknya. Karena apa? Dia tidak bersalah, otomatis nama baiknya tercemar. Nah, itu hukum harus berfungsi sebagai rehabilitasi. Kemudian sebagai agar pelaku pelanggar hukum itu tidak mengulangi kesalahannya. Dengan dijatuhi hukum, pelaku pelanggar hukum tidak lagi mengulangi kesalahannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengisolasi. Dengan dijatuhkannya hukum bisa mencegah, memisah dari perbuatan melanggar hukum. Hukum itu bersifat mengisolasi untuk memisahkan antara perbuatan yang melanggar hukum dan tidak. Begitu juga pelakunya juga diisolasi dari masyarakat. Agar apa? Masyarakatnya itu tertib. Kalau ada orang yang melanggar hukum, maka kondisi masyarakat itu nanti akan kacau. Yang terakhir, hukum itu sebagai pembalasan atas kesalahan. Hukum digunakan untuk membalas atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Itulah dasar pembenaran dijatuhkannya hukum. Ada 5: penjeraan, rehabilitasi, tidak mengulangi kesalahan, kemudian mengisolasi, dan pembalasan atas kesalahan. Yang terakhir, ini poin yang terakhir, yaitu faktor dan cara penerapan norma. Nah, faktor apa saja sih yang mengakibatkan seseorang itu taat pada hukum, aturan, pada norma? Ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu kaitannya dengan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter. Orang yang memiliki sifat baik, karakter baik, dari kecil sudah terbiasa dengan perilaku yang baik, maka dalam kehidupan bermasyarakat dia pasti akan cenderung melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan norma. Nah, kemudian berbeda dengan orang yang memiliki karakter yang katakanlah kasar, tidak baik, maka dalam menjalankan kehidupannya dia juga pasti akan berbuat seperti itu. Contoh, dalam berkendara dia naik motor secara ugal-ugalan, ya. Nah, itulah faktor internal. Kemudian faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Contoh, pengaruh lingkungan baik dari keluarga atau masyarakat. Bisa saja. Contoh, gini, anak yang dididik dari keluarga yang baik, nanti dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Sehingga kehidupan dalam bermasyarakatnya pun menjadi baik. Tapi berbeda anak yang hidup di lingkungan yang katakanlah kurang baik, maka nanti anak itu juga akan tumbuh menjadi anak yang kurang baik dalam pergaulan dalam masyarakat. Atau anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang baik, katakanlah memiliki nilai religius yang tinggi, maka dia dalam kehidupannya akan menjaga norma-norma yang sesuai dengan aturan agama. Berbeda dengan orang yang hidup di lingkungan masyarakat yang kondisi religiositasnya katakanlah rendah, maka dia juga dalam menjalankan norma agama juga rendah. Nah, itulah 2 faktor yang mempengaruhi seseorang itu
melakukan norma atau tidak. Ada faktor internal dari diri sendirinya, ada faktor eksternal dari luar dirinya yang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana cara penerapan norma? Paling tidak ada 3, yaitu yang pertama penerapan budaya malu. Misalkan malu datang terlambat ke sekolah, malu tidak menggunakan helm, malu kalau pada saat sekarang malu tidak menggunakan masker. Itu contoh budaya malu. Karena orang yang kalau sudah tidak punya malu itu kan melanggar kesalahan pun ya pasti biasa-biasa saja. Kemudian membiasakan budaya tertib. Contoh mengikuti antrian sesuai dengan nomor. Kalau di pom bensin ya sesuai dengan kedatangannya. Kemudian budaya bersih. Bersih baik dalam bersikap, perkataan, dan tindakan. Jadi budaya bersih sikap. Contoh tidak berbuat curang, selalu jujur, kemudian tindakannya juga bisa dipercaya, tidak korupsi kalau pejabat. Nah, itu contoh dari cara penerapan norma. Setidaknya harus dibiasakan budaya malu, budaya tertib, kemudian budaya bersih, baik sikap, perkataan maupun tindakan. Nah, itulah materi kaitannya norma. Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Demikianlah saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, menambah wawasan kita kaitannya dengan aturan bagaimana kita menjalankan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Ada sebuah aturan yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.